Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Perkembangan zaman yang semakin modern ditandai dengan kemajuan teknologi secara cepat dan pesat. Berkembangnya kemajuan teknologi dapat merubah cara pandang manusia dalam bermasyarakat. Hal ini menjadikan media elektronik tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin banyak bidang yang ada dan perlu untuk dikembangkan. Salah satunya adalah teknologi informasi, merupakan bidang yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Tanpa adanya teknologi informasi, mungkin perkembangan yang terjadi tidak akan semaju ini. Apa sih teknologi informasi itu? Kita mulai dari kata teknologi. Teknologi ialah sarana penyedia barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, atau alat untuk memudahkan manusia dalam suatu masalah, atau juga alat yang diciptakan manusia untuk menyelesaikan masalah. Ciri-ciri teknologi yaitu memudahkan pekerjaan, menghemat waktu dan tenaga, menghasilkan jumlah produk yang banyak, menggunakan metode dan alat-alat canggih, menerapkan ilmu pengetahuan dan mudah digunakan, serta mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Apa sih dampak negatif teknologi? Dampak negatif teknologi yaitu penipuan dan pembajakan, pencurian data, pornografi, perjudian, kekerasan, resiko kesehatan, dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap tenaga kerja dan dunia kerja. Dampak positifnya yaitu mendapatkan informasi lebih up to date, kemudahan mendapatkan informasi, menghemat biaya, membantu pekerjaan manusia, serta dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar. Apa aja sih teknologi itu? Ada beberapa contoh teknologi di berbagai bidang, yakni teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi pendidikan, teknologi transportasi, teknologi medis atau kesehatan, teknologi bisnis, teknologi industri, teknologi konstruksi atau arsitektur, teknologi pertanian. Dan apa informasi itu? Informasi ialah sekumpulan data atau fakta untuk yang membutuhkan. Jadi, teknologi informasi adalah sesuatu alat untuk memudahkan manusia yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi dalam batas ruang dan waktu. Dapat diartikan juga sebagai pemanfaatan perangkat komputer, sistem elektronik, perangkat lunak, dan jaringan untuk mengolah, mengelola, menyimpan, mengirim, dan mengakses informasi. Bagaimana dengan sejarah teknologi informasi? Sejarah teknologi informasi dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu masa prasejarah 0 sampai 3000 sebelum Masehi. Fase yang kedua yaitu masa sejarah dari 3000 sebelum Masehi sampai 1400-an. Fase yang ketiga yaitu masa modern dari 1400 Masehi sampai sekarang. Fase pada masa prasejarah. Teknologi informasi pada masa ini yaitu dengan membuat gambar simbol pada sebuah bidang seperti di batu atau di dinding-dinding gua. Komunikasi mereka masih terbatas pada isyarat tangan dan suara dengusan. Hingga kemudian mereka mulai menciptakan berbagai alat komunikasi yang dapat menghasilkan isyarat bunyi seperti trompet, keong, kentungan, gendang, serta sinyal yang dibuat dengan menggunakan media asap. Masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400-in. Pada masa ini teknologi informasi menggambar di dinding gua masih berlangsung. Namun, berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Lalu, periode 2900 sebelum Masehi muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno.
Di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi, sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Cina. Masuk ke masa tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. Serat papirus ditulisi beragam informasi. Selanjutnya, Ceylan dari bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem pencetakan memakai blok kayu yang ditorah dan dilumuri tinta. Masa modern 1400 NM sampai sekarang. Masa modern ditandai dengan kemunculan mesin cetak yang diciptakan oleh berbagai ahli, menciptakan mesin cetak dengan menggunakan materi logam yang mudah untuk digunakan pada tahun 1455. Munculnya koran pertama kali di Eropa pada tahun 1450. Penemuan kamera obscura pada tahun 1560, penemuan mesin tea oleh Henry Mill pada tahun 1714, penemuan telepon listrik oleh Alexander Graham Bell pada ke-1876. Dengan terus berkembang pada zaman modern, dan beberapa barang atau produk yang diciptakan masih berfungsi bahkan hingga saat ini, seperti program email yang diciptakan oleh Ray Tomlinson pada 1972, hingga pembentukan World Wide Web (WWW) oleh Sun pada tahun 1992, dan penciptaan berbagai brand personal komputer, smartphone, dan gadget lainnya yang memiliki kelebihan dan kecanggihan masing-masing. Konsep teknologi informasi mencakup berbagai elemen seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta aspek manusia dan organisasi yang terkait. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi menjadi bagian penting, seperti penggunaan ponsel cerdas, internet, media sosial, e-commerce, layanan perbankan online, dan lain sebagainya. Semua ini mempermudah akses informasi, komunikasi dengan orang lain, melakukan transaksi, dan menjalani kehidupan yang lebih terhubung dan efisien. Penggunaan dan pengelolaan dalam praktiknya. Teknologi informasi digunakan teknologi informasi dalam berbagai sektor, mulai dari bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, hiburan, hingga komunikasi. Teknologi informasi memungkinkan pengolahan informasi yang cepat, pengelolaan data yang efisien, komunikasi yang efektif. Secara keseluruhan, teknologi informasi melibatkan penggunaan komputer, perangkat lunak, jaringan, dan sistem elektronik untuk memproses dan mengelola informasi. Dalam era modern, konsep ini memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, serta membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keterhubungan dalam dunia yang semakin terhubung. Teknologi informasi melibatkan komputer. Nah, apa sih komputer itu? Definisi komputer. Istilah komputer computer diambil dari bahasa Latin yaitu computer yang berarti menghitung to compute atau reckon. Kemudian diadaptasi pengucapannya menjadi komputer atau dalam istilah Indonesianya komputer. Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Pengertian dasar komputer. Komputer merupakan serangkaian mesin elektronik yang memiliki lebih dari satu bagian yang saling bekerja sama. Terdapat jutaan komponen pada bagian-bagian komputer yang dikenal sebagai hardware komputer atau perangkat keras komputer. Hardware diartikan sebagai peralatan fisik yang dapat dilihat, dipegang, ataupun dipindahkan. Suatu komputer tidak bisa bekerja tanpa adanya program yang berupa prosedur pengoperasian dalam hal pemrosesan data. Program ini disebut software komputer atau perangkat lunak komputer. Dalam arti yang paling luas, software komputer bisa diartikan sebagai suatu prosedur pengoperasian. Suatu acara yang ditayangkan oleh TV dapat dianggap sebagai software dari suatu peralatan televisi. Demikian pula halnya dengan musik yang telah direkam di atas kaset, data di atas kertas, serta cerita ataupun uraian yang ada di dalam sebuah buku. Secara prinsip, komputer hanyalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Untuk bisa bekerja, alat tersebut memerlukan adanya program dan manusia. Manusia di sini sebagai pengguna yang disebut brainware, perangkat manusia.
Konsep hardware software brainware adalah merupakan konsep tritunggal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam komputer. Setelah program tersimpan di dalam komputer, maka komputer baru bisa bekerja untuk membantu manusia dalam menyelesaikan persoalan ataupun pekerjaannya. Komputer memiliki peralatan yang disebut. Pertama, input device berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Kedua, central processing unit pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer atau juga disebut otak dari komputer. Ketiga, output device berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat digunakan untuk penyimpanan proses data. Keempat, external memory yang berada di luar CPU yang juga disebut sebagai secondary storage ataupun backing storage ataupun memori cadangan yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Manfaat komputer. Manfaat yang bisa diberikan komputer untuk umat manusia diantaranya yaitu: pertama, menjadi sarana komunikasi. Kedua, membuat pekerjaan lebih mudah. Ketiga, sebagai penunjang pendidikan. Keempat, sebagai penunjang bisnis. Kelima, sebagai media hiburan. Keenam, sebagai gudang informasi. Ketujuh, media pembuatan konten. Kedelapan, media utama untuk programmer. Teknologi informasi melibatkan komputer. Selain melibatkan komputer, berhubungan juga dengan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang dihubungkan secara elektronik antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan berbagi sumber data satu sama lain. Jenis-jenis jaringan berdasarkan koneksi keterhubungan berdasarkan skala, berdasarkan topologi, berdasarkan arsitektur. Berdasarkan koneksi keterhubungan, pertama, broadcast links, kedua, point-to-point links. Jenis transmisi pertama jaringan komputer adalah broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lainnya. Jenis yang kedua adalah jaringan point-to-point tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin perantara. Sehingga, seringkali akan melewati banyak route yang kemungkinan berbeda jarak. Oleh karena itu, algoritma route sangat memegang peranan penting pada jaringan ini. Jenis jaringan yang selanjutnya yaitu jenis berdasarkan topologi. Pertama, bus. Kedua, ring. Ketiga, star. Keempat, tree. Kelima, mesh. Topologi yang pertama terkait jaringan adalah topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Salah satu keuntungan jaringan komputer menggunakan topologi bus adalah dapat melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan, kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama. Dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak.
Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dan star. Namun, dengan menggunakan jaringan pohon ini hybrid, mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat, serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Jenis jaringan selanjutnya yaitu jenis jaringan berdasarkan arsitektur pertama, peer-to-peer, kedua, client atau server, ketiga, hybrid. Peer-to-peer, sebuah workgroup di mana setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien dan server sekaligus. Keuntungan, tidak ada biaya tambahan untuk pembelian hardware dan software server, tidak diperlukan administrator jaringan. Kekurangan, sharing sumber data membebani proses di komputer yang bersangkutan, keamanan tidak terjamin. Client atau server, sebuah sistem di mana sebuah komputer atau perangkat yang bertindak sebagai server menyediakan layanan ke perangkat lain yang bertindak sebagai klien. Hybrid menggabungkan keuntungan jaringan klien atau server dan peer-to-peer. User dapat mengakses sumber data yang di-share oleh jaringan peer-to-peer dan secara bersamaan dapat menggunakan sumber data yang disediakan oleh server. Macam-macam perangkat jaringan komputer. Pertama, server. Kedua, NIC Network Interface Card. Ketiga, kabel jaringan. Keempat, hub dan switch. Kelima, router. Keenam, bridge. Ketujuh, modem. Kedelapan, repeater. Kesembilan, wireless card. Bagaimanakah dampak negatif jaringan? Dampak negatif jaringan